Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah bersedia mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Ayo Kita Berlatih 1.3 soal pilihan ganda dan soal uraian nomor 1-5. Ayo kita berlatih 1.3. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini apa? Yang diketahui adalah volume maksimal. Volume bahan bakar maksimal di sini berapa? 45 liter. Kemudian di sini diketahui bahwa mobil tersebut dapat menghabiskan 8,5 liter itu untuk jarak berapa kilometer? 100 kilometer. Nah, di sini suatu perjalanan sejauh 350 kilometer itu belum kita ketahui dapat menghabiskan berapa liter bensin. Jadi kita buatkan saja X. Nah, yang ditanyakan itu adalah sisa bahan bakar. Nah, jadi di sini karena di sini adalah perbandingan senilai atau perbandingan lurus, maka bawah per atas. X per 8,5. Kita buat X per 8,5. Nah, X-nya ini dapat menempuh jarak berapa tadi? 350. Sedangkan 8,5 dapat menempuh jarak 100. Nah, di sini ada yang bisa kita coret yaitu 0. Kemudian di sini kita kalikan silang. X dikali 10, maka 10X. Nah, 35 kita kali dengan 8,5. 10X sama dengan 297,5. Karena soalnya di sini 8,5 ada angka 1 di belakang koma, maka hasil perkalian itu juga ada 1 angka di belakang koma. Nah, jadi di sini X sama dengan 297,5 per 10. Nah, di sini per 10 itu nolnya 1, jadi kita bisa hitung letak dari koma, yaitu dari sini kita hitung 1, berarti nanti komanya berada di antara 9 dan 7, jadi hasilnya itu 29,75. Nah, ini adalah nilai X, sedangkan yang ditanyakan itu adalah sisa. Nah, maka sisa bahan bakar maksimalnya berapa tadi? 45. Kita kurangkan dengan 29,75. Sekarang kita buatkan di sini 45. Di sini 29,75. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma, maka di bilangan 45 kita buatkan juga 2 angka di belakang koma, jadi 45,00. Nah, kita kurangkan. Kalau pengurangan di sini 5 ini akan meminjamkan 1 angka untuk angka 0 di belakangnya, jadi angka 5 ini sudah berubah menjadi 4. Angka 0 ini sudah berubah menjadi 10 karena dapat pinjaman dari angka 5. Nah, 10 ini akan meminjamkan 1 angka untuk bilangan di sebelahnya, di belakangnya, yaitu angka 0. Jadi angka 10 ini sudah berubah menjadi angka 9. Nah, angka 0 yang di ujung ini sudah berubah menjadi angka 10. Nah, 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 7, 2. Nah, sekarang 4 dikurang 9 nggak bisa. Jadi angka 4 ini dia minjam 1 di
depannya. Jadi angka 4 yang di depan tinggal 3. Jadi 14 dikurang 9, 5. 3 dikurang 2, 1. Jadi hasilnya di sini 15,25. Maka sisa bahan bakar yang ada di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah 15,25 liter. Nah, di sini jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Wulan mengalikan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah. Jadi pada soal ini ada dua perhitungan. Yang pertama dilakukan oleh Wulan, yang satu lagi dilakukan oleh Okta. Nah, sekarang kita bahas dulu yang dilakukan oleh Wulan. Nah, jadi pada perhitungan yang telah dilakukan oleh Wulan ini, ada suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 100, maka hasilnya 450. Dan bilangan ini belum diketahui, maka kita buatkan saja X dikali dengan 100, maka hasilnya 450. Nah, ini yang perhitungan yang dilakukan oleh Wulan. X itu belum diketahui, jadi sekarang kita cari dulu nilai X-nya. X dikali 100 hasilnya 100, X sama dengan 450. X sama dengan 450 per 100. Nah, yang di atas, yang pembilang, kita coret nolnya 1. Yang di bawah, yang penyebut, kita coret nolnya 1. Jadi, 45 per 10. Nah, 45 per 10. Kita buatkan dulu bilangan 45-nya. Nah, di sini dibagi 10. 10 itu nolnya 1. Jadi, kita hitung dari depan angka satuan, yaitu angka 5. Kalau nolnya 1, jadi lengkungannya ada 1. 1. Maka, komanya berada di antara 4 dan 5. Jadi, hasilnya X-nya itu 4,5. Nah, X-nya sudah diketahui, sekarang kita lanjut pada perhitungan okta. Perhitungan okta itu dengan bilangan yang sama dibagi dengan 100, maka bilangan yang dihasilkan adalah, jadi ilustrasinya seperti ini. X per 100 sama dengan titik-titik. Nah, X-nya itu kita masukkan nilainya 4,5 per 100. Nah, begini ya. Jadi kita buatkan dulu di sini angkanya 4,5. Nah, 4,5 ini per 100. 100 itu berapa nolnya? 2. Nah, karena 4,5 ini merupakan bilangan desimal, kalau bilangan desimal itu kita hitungnya dari letak komanya. Dibagi dengan 100, maka lengkungannya ada 2. 1, 2. Di sini koma. Berarti di sini kita tuliskan 0, di sini kita tuliskan 0. Maka hasilnya 0,045. Nah, maka bilangan yang dihasilkan oleh okta itu berapa? B. 0,045. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan titik-titik. Nah, kita buatkan dulu di sini A per B sama dengan 50. Nah, A per 2B. Nah, A per 2B ini bisa kita jabarkan sama dengan setengah dikali A per B. 1 dikali A itu A, 2 dikali B, 2B. Nah, kita lanjut. Setengah. Nilai A per B-nya tadi berapa? 50. Maka 1 dikali 50 itu 50 per 2. 50 per 2, 25. Nah, maka hasilnya yang A ya. A sama dengan 25. Nomor 4, sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkirakan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut. Nah, sekarang kita buatkan yang diketahui. Yang diketahui di sini
dalam 1 minggu. 1 minggu itu terjual 6.000 eksemplar. Nah, jadi di sini yang ditanya itu berapa banyak majalah yang akan terjual dalam 1 tahun. Banyak majalah terjual dalam setahun. Nah, di sini kita ketahui dulu bahwa dalam 1 tahun itu berapa minggu? Kurang lebih 52 minggu. Nah, diketahui di sini 1 minggu itu 6.000 eksemplar. Jadi, kita kalikan saja 6.000 kita kalikan dengan 52, maka hasilnya 312.000. Nah, di sini dalam pilihan jawabannya ini tidak ada 312.000. Nah, di sini kan soalnya perkirakan. Jadi hanya perkiraan saja. Jadi yang mendekati dengan 312 itu adalah 300.000 eksemplar. Jadi jawabannya D. Sekarang kita lanjut soal nomor 5. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24, maka bentuk di bawah ini yang benar adalah, kita tuliskan dulu di sini X-nya sama dengan 8, kemudian Y sama dengan 3, dan Z itu sama dengan 24. Nah, kita perhatikan di sini pilihan jawabannya. Ini pilihan jawaban mencari nilai X. Nah, X-nya itu 8. Untuk mencari nilai 8 berarti kita buatkan 24 kita bagi dengan 3. 8 sama dengan 24 bagi 3. Nah, 8 ini sebagai X, 24 sebagai Z, kemudian 3 ini sebagai Y. Jadi, jawaban yang sesuai adalah yang C. C, X sama dengan Z per Y. Sekarang kita lanjut soal uraian nomor 1. Tentukan hasil dari perkalian berikut. Yang A, kita bahas dulu yang pertama yang A ya. 400 kita kalikan dengan negatif 60. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nah, sekarang untuk perkalian seperti ini, nolnya kita abaikan dulu. Jadi 4 dikali 6 berapa? 24. Sekarang kita hitung nolnya. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka titiknya berada di, kita hitung dari belakangnya. 1, 2, 3, titik. Maka hasilnya negatif 24.000. Sekarang kita lanjut yang B. Yang B di sini negatif 40 kita kalikan dengan 600. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, kita lanjut. Kita abaikan dulu nolnya. 4 dikali 6 berapa? 24. Nah, kita hitung lagi berapa nolnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, maka kita hitung dari belakang. Kita letakkan titiknya. 1, 2, 3, titik. Nah, negatif 40 dikali 600 hasilnya negatif 24.000. Sekarang yang C. Negatif 400 kita kalikan dengan negatif 600 sama dengan negatif dikali negatif hasilnya selalu positif. Nah, kita abaikan lagi nolnya. 4 dikali 6 berapa? 24. Kita hitung nolnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang kita letakkan titiknya. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, titik. Maka negatif 400 dikali negatif 600 hasilnya 240.000. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Tentukan hasil dari yang A, 5 dikali dalam kurung 15 dikurang 6. Nah, sebelum kita menjawab dan membahas soal nomor 2 ini, Ibu akan menggambarkan sebuah piramida.
piramida operasi hitung. Nah, yang paling atas ini dalam kurung, kemudian yang di bawahnya ini dikali atau bagi, dan yang paling bawah ini penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang akan kita bahas yang A dulu ya. Yang A, 5 dikali dalam kurung 15 dikurang 6. Nah, di sini ada perkalian, kemudian ada tanda dalam kurung. Nah, tanda dalam kurung sama perkalian dalam piramida ini lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang dalam kurung. Jadi yang dalam kurung dulu yang akan kita dahulukan. Nah, sekarang kita hitung 5 dikali, kita hitung yang dalam kurung 15 dikurang 6 berapa? 9. Jadi 5 dikali 9 hasilnya 45. Yang A sudah terjawab. Sekarang yang B. 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, kita lihat dalam piramida ini, perkalian dan penjumlahan lebih tinggi yang mana? Perkalian. Jadi yang perkalian dulu kita operasikan. Nah, 12 kita kali dengan negatif 7 berapa? Negatif 84. Nah, yang ini kita tuliskan lagi. Ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Baik, di sini ada tanda tambah, ada tanda bagi. Penjumlahan dan pembagian dalam piramida ini kita dahulukan yang mana? Yang pembagian ya, karena yang pembagian lebih tinggi posisinya. Jadi negatif 84 ditambah nih negatif 16 dibagi negatif 2. Negatif dikali negatif hasilnya selalu positif. Jadi hasilnya berapa ini? 8. Nah, dan yang terakhir ini negatif 84 ditambah 8. Kita punya hutang 84, lalu kita bayar 8. Masih hutang atau tidak? Masih hutang ya. Berapa? 76. Yang B sudah terjawab. Sekarang yang C. Yang C negatif 15 dibagi negatif 3 dikurang 7 dikali negatif 4. Di sini ada pembagian, ada operasi pengurangan. Kita lihat dalam piramida, pembagian sama pengurangan lebih tinggi yang mana? Pembagian. Jadi yang pembagian dulu kita operasikan. Negatif 15 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, hasilnya selalu positif. Jadi hasilnya berapa ini? Positif 5. Nah, kemudian di sini tetap ya, biar kita mudah. Nah, jadi di sini ada tanda pengurangan, ada tanda perkalian. Dalam piramida ini lebih tinggi yang mana posisinya? Pengurangan atau perkalian? Perkalian. Jadi di sini 7 dikali negatif 4 berapa itu? Negatif 28. Nah, sekarang 5 dikurang negatif 28. Di sini negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi 5 ditambah 28 hasilnya 33. Baik, nomor 2 sudah terjawab semua ya. Sekarang kita masuk soal nomor 3. Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Jadi di sini ada 2 pelari. Yang pertama itu namanya Dina. Kemudian Fatin. Nah, ketika Dina berlari 4 putaran, Fatin berlari 3 putaran. Ketika Fatin berlari 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan yang sama? Jadi kita misalkan X, ya. Nah, ini merupakan perbandingan senilai atau perbandingan lurus. Jadi kalau perbandingan senilai bawa per atas, jadi X per 4.
X-nya sama dengan berapa di sini? 12. 4 sama dengan 3. Nah, jadi ini kita kalikan silang. X dikali 3, berarti 3X. 12 dikali 4 sama dengan 48. X sama dengan 48 per 3. Maka X-nya berapa? 16. Maka Dina telah berlari di lintasan yang sama, di lintasan tersebut sejauh 16 putaran. Sekarang kita masuk soal nomor 4. Bilangan 123 jika dikalikan 7 dikali 11 dikali 13 hasilnya adalah 123.123. Bilangan 234 jika dikalikan 7 dikali 11 dikali 13 hasilnya adalah 234.234. Nah, jika kita perhatikan hasil perkalian kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunnya. Angka satuan itu sama dengan angka ribuan, angka puluhan itu sama dengan angka puluh ribuan, serta angka ratusan sama dengan angka ratus ribuan. Jadi sebenarnya ini sama kalau kita perhatikan 123, 123, 234, 234. Nah, pertanyaannya apakah perkalian seperti itu berlaku pada semua bilangan? Jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 angka. Yang B, pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku, jelaskan. Sebelum kita jawab pertanyaannya, kita buktikan dulu. 123 kalau kita kalikan dengan 7 dikali 11 dikali 13 itu benar nggak hasilnya 123.123. Kita ambil satu contoh aja ya, yang 123 ini. 123 kita kalikan dengan 7, kita kalikan dengan 11, kita kalikan dengan 13. Nah, 123 ini 7 dikali 11 dikali 13 hasilnya 1001. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi. 123 ini 1001 itu 1000 ditambah 1. Nah, ini konsep distribusi. 123 kita kalikan 1000 berarti 123.000. Lalu di sini 123 kita kali dengan 1 berarti 123. Hasilnya berapa ini? 123.123. Oke, berarti benar ya. Berarti benar hasil 123 jika dikalikan 7 dikali 11 dikali 13 itu hasilnya 123.123. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah perkalian yang menghasilkan bilangan-bilangan kembar itu berlaku untuk semua bilangan atau tidak. Sekarang kita coba dulu bilangan yang terdiri dari 3 digit seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan 1, 2, 3, kemudian 2, 3, 4. Sekarang kita cobakan yang lain. 3, 4, 5 dikali 7, kita kali dengan 11, lalu kita kali dengan 13. Hasilnya sama ya. Masih kembar, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Kita misalkan 6, 5, 6, 7. Kita kalikan dengan 7, kita kali dengan 11, kita kali dengan 13. Masih sama, masih kembar. Nah, sekarang kita cobakan misalnya angka yang tidak berurutan. 2, 6, 8 dikali 7, dikali 11, kita kali dengan 13. Apakah masih kembar? Masih kembar ya. Nah, berarti untuk bilangan yang terdiri dari 3 digit ini berlaku ya, berlaku seperti pada soal tadi. Nah, sekarang kita cobakan untuk bilangan yang terdiri dari 2 digit. Misalkan 56 atau 58. Kita kali dengan 7, kita kali dengan 11, kita kali dengan 13. Hasilnya sama ya, masih ini 58.058. 0 ini sama dengan bilangan yang di depan angka 5. Karena sebenarnya bilangan yang di depan angka 58 ini kan sebenarnya 0 gitu kan. Jadi tetap sama. Misalkan yang lain. 89 dikali 7 dikali 11 dikali 13. Masih sama ya. Masih sama 89089. Di depan angka 89 ini 0, namun tidak dituliskan. Nah, berarti untuk bilangan yang 2 digit itu berlaku. Kalau misalnya kita cobakan bilangan yang 1 digit.
Misalnya kita satu digit, misalnya 5 dikali 7 dikali 11 dikali 13. Masih sama atau enggak? Masih ya. Ini 5.005. Masih sama. Yang 5 yang bertindak sebagai ribuan ini, yang di depannya ini kan 00. Jadi tetap sama ya. Masih sama. Misalkan bilangan yang lain, 9 dikali 7 dikali 11 dikali 13. Hasilnya masih sama. Di depan angka 9 yang bertindak sebagai ribuan ini, di depannya angka 00 namun tidak dituliskan. Nah, sekarang kita cobakan bilangan yang 4 digit. 1234 kita misalkan dikali 7 dikali 11 dikali 13. Masih sama atau tidak? Oh, sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Misalkan yang bilangan lain untuk angka 4 digit 2, 3, 4, 5 kita kali dengan 7, kita kali dengan 11 dikali dengan 13. Masih tetap beda ya. Masih beda. Artinya tidak kembar ya. Nah, begitu. Jadi artinya bilangan ini, perkalian ini hanya berlaku pada bilangan yang 1, 2, dan 3 digit saja. Nah, sekarang akan kita jawab pertanyaan yang A. Apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Jawabannya tidak ya. Nah, jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 angka. Nah, hanya berlaku pada bilangan yang tersusun dari 3 digit saja atau bilangan ratusan. Nah, seperti yang di soal ini 123, 234 atau misalnya lain 450, 500, 660 atau yang lain-lain. Nah, namun untuk bilangan yang tersusun dari 1 dan 2 digit, maka harus menambahkan angka 0 di depannya supaya hasil perkalian tetap menghasilkan bilangan-bilangan kembar. Nah, misalkan untuk yang 1 digit 6 sama 8 ini ya, kita menambahkan 0, angka 0 di depannya, 006, 008. Untuk yang 2 digit 25 dan 18 ini, kita menambahkan angka 0 di depannya, berarti 025, 018. Kita jawab yang B. Pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku? Berlaku pada bilangan yang tersusun maksimal 3 digit saja. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Nah, jadi di dalam garis bilangan, di sini kita anggap 0, kemudian kalau kiri, di sebelah kiri itu negatif, kalau di sebelah kanan positif. Nah, di sini diketahui bahwa kotak itu sudah melompat 2 kali ke kanan. Berarti model matematikanya 2 dikali 1 kali melompat berapa satuan? 4 ya. Nah, karena dia melompat ke arah kanan, ke arah positif, jadi positif 4. Kemudian ditambah 3 kali ke kiri. 3 kali, karena dia ke kiri, ke arah negatif, jadi negatif 4. 2 dikali 4, 8. Kemudian 3 dikali negatif 4, negatif 12. 8 ditambah, di sini ditambah positif, ketemu negatif, hasilnya tandanya berubah menjadi negatif. Berarti 8 dikurang 12, hasilnya negatif 4. Nah, maka posisi terakhir setelah lompatan terakhir adalah 4 satuan di sebelah kiri 0. Di sebelah kiri titik 0.
Baik, cukup sekian pembahasan mengenai Ayo Kita Berlatih 1.3. Insya Allah di video selanjutnya Ibu akan membahas mengenai Ayo Kita Berlatih 1.3 soal uraian nomor 6-12. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Sampai bertemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.